Halo, Assalamualaikum. Saya Wulan. Saya adalah Ketua Bidang UMKM dan Ekonomi Keluarga DPN Partai Gelora. UMKM Partai Gelora ini mempunyai program yang kita sebut sebagai Yespreneur. Kalau UMKM kamu mau naik kelas, jangan lupa gabung ke Yespreneur. Kami yakin dan berharap Yespreneur akan bisa menjadi wadah UMKM yang besar dan bisa berguna bagi Indonesia, dimulai dari strata yang paling kecil, yaitu di keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi dengan acara Seduh Seminar Edukasi Harian. Acara ini digagas oleh Yespreneur dan diselenggarakan oleh Gelora TV. Pada malam hari ini kita akan membahas tema bisnis melejit dengan Google Business yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Asdedi Syam. Pemateri kita malam ini merupakan owner dari iPro Enterprise. Tak lupa saya ingatkan untuk yang belum subscribe channel Gelora TV agar segera diklik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kita selalu mendapatkan kabar terbaru dari Gelora TV dan juga mengikuti semua akun media sosial dari Partai Gelora Indonesia. Pemirsa Gelora TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah di tengah-tengah kita telah hadir Ibu Sri Wulandari atau yang kita kenal dengan sebutan Coach Wulan. Sebelum ke pemateri, mari kita simak terlebih dahulu motivasi yang akan disampaikan oleh Coach Wulan. Pada Coach Wulan, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat semua teman-teman. Oke, hari ini kita akan belajar masalah Google Business ya Pak ya. Jadi mungkin nanti teman-teman diajarkan oleh Pak Asdedi bagaimana menggunakan bisnis dengan Google Business sehingga bisnis kita bisa terkenal, bisnis kita bisa melesat, bisnis kita bisa lebih maju dan lebih mudah lah ya, karena kan kita sekarang sudah ada di era digital ya Pak. Jadi Google itu salah satunya yang bisa tools yang bisa kita pakai dan biayanya juga nggak mahal ya. Kalau mau profesional memang kita harus ada biaya untuk nambah cloud-nya dan sebagainya. Tapi kalau untuk yang masih biasa aja, saya rasa masih free. Nah, teman-teman, Yespreneur ini merupakan komunitas sebenarnya wadah atau komunitas UMKM yang digagas oleh bidang UMKM dari Partai Gelora. Nah, kami memang melakukan pendampingan pelatihan terus untuk UMKM di hari Selasa dan hari Sabtu. Nah, tetapi offline juga sebenarnya tetap berjalan ya, masing-masing pihak dari daerah terus juga melakukan pendampingan secara offline. Jadi kami berharap Yes ini bisa mendampingi semua teman-teman pelaku UKM dan buat teman-teman Yes yang ada di daerah, ayo segera gabung dan bila punya keahlian, kita juga bisa sharing di sini. Saya nggak mau berpanjang lebar, ya. Mungkin bisa langsung dilanjut oleh Pak Asdedi. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Coach Wulan yang telah memberikan arahannya dan motivasinya. Langsung saja kita lanjut ke acara yang tentunya sudah kita tunggu-tunggu. Langsung saja kita simak materinya kepada Bapak Asdedi. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat serta karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita masih diberikan kemauan, diberikan kekuatan untuk senantiasa beraktivitas dalam keseharian kita dalam rangka
ubudiyah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kegiatan menghidupkan kembali usaha-usaha atau UMKM dari rekan-rekan di Indonesia maksudnya. Salawat serta salam tetap tercurah pada pimpinan kita dunia dan akhirat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Baik, sebelumnya yang terhormat Ibu Wulan yang kembali hadir dengan kesabaran beliau mendampingi rekan-rekan dari UMKM dari berbagai daerah, karena sesungguhnya itu butuh kesabaran, bukan sembarangan ya. Dan kami sampaikan terima kasih sekali lagi yang sebesar-besarnya kepada Ibu Wulan, juga kepada Pak Yusuf yang insya Allah pada malam hari ini mendampingi kita juga. Baik, langsung saja rekan-rekan sekalian, pada kesempatan malam hari ini, di era digital ini kita selaku praktisi UMKM, ya, UMKM skala kecil, skala menengah, ataupun skala besar, bisa memanfaatkan tools yang sudah disediakan oleh Google. Kita ketahui bahwa Google pada saat ini sudah menjadi semacam sebuah kebutuhan, ya. Kita ketahui bersama bahwa apapun profesi pada saat ini, entah itu dia marketer, entah itu dia pelajar, entah itu dia macam-macam, pasti nanti kelak akan bersentuhan dengan Google. Karena memang zaman yang menuntut seperti itu. Apalagi di era seperti sekarang, di era digital yang di mana-mana hubungan antar manusia dengan berbagai latar belakang, dengan berbagai aktivitas, kita dituntut untuk mengikuti senantiasa perkembangan zaman yang senantiasa berubah. Khususnya bagi kita selaku praktisi UMKM, skala kecil, menengah, ataupun besar, mau tidak mau harus mengikuti perkembangan dunia digital yang pada saat ini. Sehingga kita, baik itu dari sisi pengusaha, baik dari sisi market, baik dari sisi komunikasi, praktisi bisnis atau UMKM tidak akan ketinggalan. Baik, langsung saja ke inti materi kita mulai dengan materi kita pada malam hari ini, bisnis merge dengan Google Business. Kita ketahui ya bahwa di era digital seperti sekarang, Google adalah satu tools yang memang sudah menjadi kebutuhan apapun profesi kita, ya kan? Bahkan pelajar sekalipun senantiasa bersentuhan dengan Google. Apapun ditanya ke Uncle Google, semuanya. Begitu juga dengan kita selaku pelaku bisnis. Kita mungkin pernah ataupun sempat ya, rekan-rekan dari praktisi UMKM ataupun praktisi bisnis menggunakan yang namanya Google Business School. Nah, dengan adanya fasilitas yang disediakan oleh Google yang terkait dengan resources semua yang berkaitan dengan tools yang ada pada Google, maka Google Business ini bisa kita gunakan untuk melejitkan usaha ataupun dari bisnis dari rekan-rekan sekalian. Karena memang di era digital ini, kita mau tidak mau, suka atau tidak suka, harus mengikuti yang seperti kita ketahui bersama. Mungkin teman-teman juga pernah mengikuti materi yang namanya digital marketing. Google Business ini sendiri itu bagian dari digital marketing. Kalau kita ketahui bahwa di dalam digital marketing itu kita jumpai ada Facebook, kemudian ada Instagram, dan seluruh tools yang berbau medsos itu merupakan alat-alat yang bisa kita olah untuk menjadi digital marketing. Digital marketing itu sendiri sejak era tahun 2014 itu berkembang pesat. Itu ada Facebook, ada melalui website, ada YouTube, ada Twitter, dan sebagainya dan sebagainya. Mungkin kalau kita ketahui YouTube, dia merupakan media sosial yang menitik beratkan visual melalui video-video yang menarik. Kemudian Facebook yang mempunyai kelebihan, yang mampu mensasar market ya, yang mempunyai spesifikasi yang detailer. Mungkin dia ingin menyasar market yang berusia 20 tahun ke atas, rank antara 20 tahun sampai 50 tahun. Atau untuk menyasar market usaha di bidang minyak bumi umpamanya. Itu ada semuanya di FBN yang mempunyai kelebihan-kelebihan yang tentunya jika kita mempunyai
bisnis yang berkaitan dengan bidang-bidang tertentu bisa menyesuaikan dari kelebihan dari digital marketing itu tadi. Yang tentunya kita pelajari dan kita sesuaikan mana yang kira-kira cocok dengan usaha yang kita geluti pada saat ini. Jadi mungkin kita ulang kembali, mungkin teman-teman sudah pernah ya menerima materi dari pemateri lain atau klien bahwa memang Google Business itu sendiri termasuk bagian dari digital marketing, yaitu usaha untuk melakukan brand atau produk melalui dunia digital. Di mana dengan digital marketing ini, dengan market yang lebih luas, dengan kita memanfaatkan tools yang ada, maka baik itu produsen dan konsumen itu mampu berkomunikasi secara lebih efektif. Berbeda ya, kalau kita di zaman-zaman kita waktu kecil mungkin bisnisnya manual, bersentuhan secara langsung, marketnya pun terbatas, mungkin orang-orang yang dekat dengan kita, tetangga kita, dengan ruang lingkup tempat yang terbatas. Kalau sekarang berbeda, dan itu harus kita ikuti sesuai dengan perkembangan zaman selaku praktisi bisnis. Kita ketahui bahwa marketing itu sendiri adalah sebuah ilmu tentang penjualan, bagaimana menjual, dan menjual. Sementara digital itu sendiri merupakan perkembangan teknologi di mana antar manusia dengan manusia yang lainnya sudah tidak terpisah oleh jarak. Digital marketing ini sangat membantu kita selaku praktisi bisnis untuk menjangkau market-market yang berserak di berbagai belahan dunia. Kenapa UMKM perlu melakukan digital marketing? Karena menurut riset bahwa digital marketing memudahkan pelaku UMKM untuk memberikan informasi, baik itu secara langsung maupun tidak langsung kepada konsumen atau klien, memperluas pangsa pasar, meningkatkan awareness dan meningkatkan penjualan pelaku UMKM. Ini otomatis ya. Mulai kita bahas lebih detail tentang Google Business, yaitu layanan Google yang ditujukan untuk pemilik bisnis. Perkenalkan sekitar tahun 2014 untuk menjawab kegelisahan para pelaku bisnis yang kesulitan memunculkan bisnisnya di halaman Google ya. Karena kita ketahui apapun profesinya, apalagi pada saat ini, Google ini sudah merupakan suatu kebutuhan. Tapi kalau di era tahun 2014 sampai 2020, kita mungkin pernah mendengar yang namanya default SEO ya, yang berlaku pada website, Search Engine Optimization, di mana ada teknik-teknik tersendiri, di mana para pelaku bisnis melalui website ataupun toko online menggunakan teknik SEO. Tetapi khusus untuk teknik SEO ini, karena begitu rigid ya, begitu kakunya ketika menerapkan SEO, orang-orang para startup ketika menggunakan toko online dengan menggunakan SEO ini pasti agak kesulitan karena membutuhkan keahlian yang cukup yang di atas middle class, sehingga ada kegelisahan para pelaku bisnis ketika memunculkan bisnisnya di halaman depan Google itu tidak tercapai, sehingga muncullah ide dari think tank dari Google sendiri untuk memunculkan yang namanya Google Business ya kan. Tanpa teknik-teknik SEO bisa membantu para pelaku bisnis untuk memunculkan wajah bisnis para praktisi bisnis di halaman depan Google. Ini singkat kata sejarah histori dari Google Business. Kemudian kenapa Google Business itu bisa kita jadikan salah satu tools yang bisa kita gunakan untuk melejitkan bisnis atau usaha UMKM. Karena salah satunya adalah mempermudah konsumen atau klien untuk menemukan informasi tentang bisnis yang kita geluti, ya kan? Sehingga ketika kita memasuki atau memanage bisnis kita melalui Google Business, secara cepat Google akan mengolah data yang kita masukkan melalui Google Business. Nanti ada profil bisnis kita, ada brand kita di situ, ada alamat kita di situ, ada kontak person yang bisa kita lihat di situ, yang berkaitan dengan informasi yang dibutuhkan oleh calon klien atau calon konsumen untuk menyasar atau barang atau kebutuhan ataupun jasa yang konsumen atau klien butuhkan. Selagi informasi yang kita masukkan ke dalam Google Business ini, apalagi kalau memang sudah clear ya, sudah lengkap informasi-informasi yang berkaitan dengan
usaha kita itu lebih bagus lagi. Karena sangat membantu konsumen ataupun klien di dalam men-searching atau mencari produk-produk yang mereka butuhkan. Google Business juga bisa menjadi media komunikasi ya yang efektif. Satu lagi kelebihan dari Google Business adalah tampilan website itu dia rigid, dia hanya komunikasi satu arah, dia tidak ada opsi atau pilihan, ada chat meskipun belakangan ini ya mungkin di era tahun 2015 kalau tidak salah itu ada fasilitas chat, itu pun dengan keterbatasan yang ada, dengan template-template yang terbatas. Kelebihan dari Google Business itu adalah komunikasi antara pemilik ataupun calon konsumen itu ada komunikasi dua arah. Ya kan? Itu ada nanti fitur tanya jawab di situ. Media komunikasi yang efektif bagi praktisi bisnis dan calon klien ataupun calon konsumen. Kemudian mempermudah praktisi bisnis untuk mendapatkan review juga merupakan salah satu komunikasi dua arah. Ya kan? Bagaimana profil bisnis kita, profil usaha kita dinilai oleh klien melakukan review bagi bisnis kita, ya kan, yang merupakan masukan ataupun kritik. Kalau berdasarkan riset review tracker itu memang Google Business yang nomor satu dibanding FB Ad, dibanding Twitter, dibanding Instagram dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga ketika review dari klien ataupun konsumen itu akan membuka mata kita agar melakukan pelayanan yang lebih baik lagi ataupun barang-barang yang kita pasarkan akan kita evaluasi kembali. Karena adanya komunikasi dua arah. Selanjutnya keunggulan. Ini ya keunggulan yang spesifik dari Google Business. Yang pertama adalah usaha atau bisnis kita bisa kita tampilkan di Google Maps. Karena di situ memang ada fasilitas yang memungkinkan jika informasi-informasi yang terkait dengan usaha kita itu kita masukkan ke dalam Google Business dengan mendaftar ke Google Business, secara otomatis usaha kita akan terdaftar di Google Maps ya kan. Tentunya dengan akurasi yang mungkin bisa kita setting semaksimal mungkin, sedekat mungkin, karena memang terkadang Maps ini ada pergeseran ya antara koordinat dan koordinat. Kemudian kita bisa melakukan analisis. Ada yang namanya fitur insight yang berfungsi untuk melihat performa bisnis kita ketika di-compare dengan bisnis lain. Di mana peluangnya? Apakah peluang dari bisnis yang kita geluti itu berapa persen lebih unggul dibanding dengan bisnis yang digeluti oleh teman-teman kita yang lainnya. Baik itu dari sisi jumlah pelanggan ataupun dari sisi peluang-peluang market yang ada pada saat ini. Kemudian Google Business itu bisa tampil dengan pada semua device ya. Mungkin untuk kalangan yang berumur seperti saya ini mungkin untuk smartphone ini kurang efektif ya. Karena mungkin matanya sudah plus gitu kan. Bisa lewat laptop. Bisa smartphone. Mungkin yang ada atau tablet dan sebagainya. Yang tampilannya itu eye matching gitu kan, ya, tergantung dari template-nya itu sendiri. Kalau memang membutuhkan template yang menarik, itu Google Business menyediakan fitur-fitur yang memungkinkan kita untuk menambah ataupun mengurangi opsi-opsi yang sudah disediakan. Nah, ini berdasarkan data riset ya dari review tracker terkait dengan efektivitas para klien ataupun konsumen di seluruh dunia pengguna tracking untuk khususnya di era bisnis itu justru yang pertama adalah Google ya kan, kita lihat itu. Kemudian yang kedua Yelp ini perusahaan tracker yang berpusat di California, Amerika Serikat ya kan. Nomor 2 45,18%. Yang keempat baru Facebook, yang kelima baru yang lain, mungkin yang Twitter, Instagram yang lainnya itu di urutan kelima 14,88%. Dari statistik ini bisa kita ambil bahwa peluang calon klien, peluang konsumen untuk melakukan tracking, mencari barang itu justru sangat berpeluang besar melalui Google. Ini bahwa ternyata ketika kita menggunakan Google itu lebih efektif berdasarkan statistik dari review trackers. Google menempati urutan pertama. Ini merupakan sebuah peluang ya, peluang bagi para pelaku UMKM
kira-kira tools apa yang ideal, yang lebih efektif, yang lebih fast, yang lebih smart untuk meningkatkan atau melejitkan UMKM. Nah, ini salah satu tampilan dari Google Business ya. Di situ ada foto, ada alamat di situ, ada nama bisnisnya di situ, ada jam bukanya, ada telepon, ada tempatnya spesifik, ya kan? Sangat mempermudah para calon klien ataupun calon konsumen untuk mencari jasa ataupun barang yang mereka butuhkan. Kemudian fitur-fitur yang bisa di-manage pada Google Business. Nah, itu nama bisnis. Menjelaskan tentang nama bisnis, kemudian kita hindari menggunakan nama yang terlalu panjang, gitu kan. Contohnya iPro Service Motor Murah Jakarta, ini terlalu panjang, justru tidak efektif. Search engine akan kesulitan ya untuk men-track nama-nama yang terlalu panjang. Usahakan menggunakan nama, ya kan, brand itu singkat dan jelas. Selanjutnya, nah ini tampilan untuk bisnis ya. Ini kan ada contoh namanya iPro Enterprise ya. Ketika kita membuat branding, ya kan, membranding kategori apa yang bisa kita masukkan di dalam Google Business. Selanjutnya deskripsi bisnis. Kita jelaskan bisnis apa yang kita jalani, ya, maksimal kita isi 750 karakter. Ini mengarang indah istilahnya, mengarang indah. Sehingga nantinya dengan deskripsi ini akan memudahkan search engine untuk melacak nama-nama yang berkaitan dengan keyword yang dicari oleh para klien ataupun calon konsumen. Semakin jelas deskripsinya, semakin detail deskripsinya, maka peluangnya akan semakin besar ditangkap oleh mesin pencari. Nah, ini tampilannya deskripsi bergerak di bidang teknologi informasi yang update, contohnya, dan mengutamakan inovasi terbaru yang mengikuti perkembangan zaman. Nah, contohnya kan deskripsi. Kemudian alamat. Dari awal sudah kita ketahui bahwa digital marketing itu mempunyai bermacam-macam tools ya. Salah satunya adalah website. Memang idealnya para pelaku praktisi bisnis UMKM itu mempunyai minimal 3 tools yang bisa digunakan atau bisa diolah untuk memasarkan produk kita. Mungkin bisa website, bisa Facebook, kemudian yang satu lagi Google Business. Dari ketiga tools ini bisa kita linkkan. Ini akan lebih membantu mengefektifkan cara kita menangkap calon klien dan atau konsumen. Kemudian selanjutnya adalah rating ya. Nah, ini rating. Nah, ini cukup penting ya yang terkait dengan rating, karena mungkin bahasanya ini nama baik ya, rating dari bisnis kita ya, usaha kita. Karena yang memberi rating ini adalah klien. Bagaimana kita dengan rating ini kita ada mempunyai cermin bagi diri kita selaku praktisi UMKM yang bisa kita gunakan untuk mengevaluasi kira-kira apa yang kurang. Kalau jasa kira apa kurang, apakah pelayanan kah, ataukah barangnya yang kurang bagus, ya kan, atau tidak sesuai dengan selera konsumen, tidak sesuai dengan kualitas yang diinginkan oleh klien, maka kita membutuhkan rating sebagai alat untuk mereview barang ataupun jasa yang menjadi produk kita, sehingga kita kedepannya akan menjadi lebih baik. Selanjutnya, nah ini tampilan dari contoh ini dari rating ya. Di sini kita lihat ada Andriano Kelvin ini selaku konsumen yang pernah menggunakan jasa dari Cloud atau Web Hosting Indonesia Yogyakarta Office, alamatnya di Jogja, memberikan rating 3 bintang. Mudah-mudahan klien kita ataupun konsumen kita itu memberikan penilaian secara apa adanya, dan tidak ada rekayasa apa-apa. Itu yang kita ingin. Kemudian maps, usahakan koordinat map ini seakurat mungkin. Nah, kalau nggak akurat kan gawat ini. Jalan Yogyakarta, Sidoarjo, nanti larinya ke Jalan Gondangan. Itu kan mempersulit konsumen, mempersulit klien kita untuk berkomunikasi dengan kita, baik itu secara online maupun secara offline, apalagi offline. Map ini kan yang dibutuhkan adalah komunikasi secara offline, ya, tatap muka. Mungkin karena ingin melihat barang secara langsung, sehingga dibutuhkan Google Maps. Yang ini merupakan salah satu kelebihan dari Google Business. Meskipun di era sekarang
website juga bisa menampilkan map meskipun dengan skala yang terbatas. Kemudian selanjutnya adalah jam operasional. Ini adalah salah satu fitur yang bisa kita manfaatkan di dalam Google Business. Google Business menyediakan fitur yang terkait dengan jam operasional dari bisnis kita. Contohnya kalau kita punya kantor, kita punya kedai, kita inputkan data kapan buka, contohnya buka jam 8 pagi, jam 8, tutup jam 4. Kita masukkan informasi ini ke dalam dashboard dari Google Business yang kita kelola. Nah ini bisa kita lihat, Minggu tutup, kita buka hari Senin jam 8, tutup jam 16. Selasa sama, buka jam 8, tutup jam 16. Ini memudahkan klien ataupun calon konsumen untuk menyesuaikan agenda mereka. Nah, ini suatu yang niscaya ya. Mulai dari zaman dahulu sampai sekarang ini kontak person, nomor telepon yang bisa dihubungi oleh klien. Ini jangan sampai lupa ya kan. Kalau para pelaku bisnis yang besar-besar itu istilahnya kalau HP ini haram hukumnya kalau mati. Karena peluang-peluang bisnis itu bisa per detik, per menit ataupun per jam. Ada peluang bisnis telepon, dia diangkat, hilang kesempatan untuk berbisnis. Jadi, nah ini detail kontak yang bisa kita cantumkan di Google Business ya, sederhana sebenarnya, ya, tapi penting. Kalau kita punya alamat website, nah kita bisa cantumkan. Kalau tidak, ya tidak usah kita cantumkan. Kemudian menyediakan informasi valid kepada pelanggan ya, ataupun klien. Yang mana kita ketahui di era sekarang ini klien ataupun calon konsumen itu menggunakan smartphone atau laptop sebelum melakukan transaksi, sebelum melakukan pembelian. Jadi perlunya kita memberikan informasi apa adanya ya kan terkait dengan jasa ataupun barang yang kita tawarkan untuk meningkatkan kepercayaan dari para pelanggan. Ada fiturnya informasi yang terkait dengan jasa ataupun barang yang kita tawarkan di dalam bisnis kita kepada calon klien ataupun konsumen. Nah ini memunculkan bisnis kita di Google. Dengan kita memiliki akun Google Business, otomatis seluruh resource yang ada pada Google itu akan menangkap informasi ataupun data-data yang kita masukkan di dalam Google Business-nya. Ini yang salah satu kelebihan dari Google Business dibanding yang lainnya. Kita ketahui bahwa Google adalah search engine nomor 1 di dunia. Kemudian menjadi media komunikasi dua arah. Ya. Sama dengan yang tadi ya. Ada fitur tanya jawab ya kan, antara pelaku bisnis dan klien ataupun calon konsumen. Bisa menjadi sarana tanya jawab, entah itu bertanya tentang kualitas barang, tentang fasilitas jasa, macam-macam. Beda dengan website. Kalau website tidak ada fitur tanya jawab, meskipun ada template-template tertentu yang membutuhkan biaya tinggi untuk memunculkan fitur-fitur yang berupa chat ini. Kalau Google Business dia gratis ya kan, include. Berbeda dengan website yang mempunyai template, semakin tinggi opsi dari website untuk bisa diolah, maka semakin mahal harganya. Sementara kita membutuhkan harga yang terjangkau, tetapi mempunyai fasilitas yang bagus, yang bisa kita manfaatkan ataupun sangat kita butuhkan. Nah, ini ada pada Google Business. Tapi terkadang kita ini repot ya. Mungkin karena bahasanya itu karena murah, bahkan terlewatkan. Ya. Entah itu karena murah atau karena ketidaktahuan kita, sehingga peluang-peluang yang bisa kita manfaatkan untuk melejitkan usaha-usaha kita itu terlewatkan ya begitu saja. Padahal ini sudah ada di Google Business sejak 2014. Mungkin bisa kita riset bersama-sama teman-teman sekalian berapa orang yang menggunakan fasilitas dari Google Business. Para pelaku usaha sekelas apa, entah itu middle ataupun yang besar, bagaimana memanfaatkan Google Business secara maksimal. Itu mungkin bisa kita riset bersama-sama bagaimana efektivitas dari Google Business. Kemudian sebagai alat analisis bagi klien ya, bagi konsumen melalui rating atau review yang dituliskan oleh pelanggan. Mungkin ada jika ada komplain, di mana rating ini yang akan menaikkan profil dari bisnis kita. Mungkin itu ya secara garis besar terkait dengan Google Business ya. Kita ambil peluang
yang disediakan oleh Google Business dalam rangka melejitkan atau mengembangkan bisnis yang kita geluti. Iya, terima kasih Pak Dedi Ya, atas pemaparannya. Jadi mungkin saya simpulkan aja buat teman-teman pelaku UKM, alternatif dari Google Business ini bisa digunakan karena selain biayanya nggak terlalu mahal, ya ini bisa langsung menunjang bisnis kita karena kan biasanya bisnis itu kita bisa menggunakan Google Map dan lain-lain ya. Jadi ini juga nyambung gitu. Jadi ini kayak satu kesatuan ya. Jadi apa salahnya kita bisa mencoba. Terus yang kedua untuk menarik pelanggan dan lain-lain ini sudah sangat bagus karena ini bisa menunjukkan bahwa kita sudah mulai serius dengan bisnis. Nah kalau nanti sudah mulai ada profit dan lain-lain, jadi Bapak Ibu bisa menggunakan yang profesionalnya lah gitu ya, secara website dan lain-lainnya. Oke, mungkin dari Pak Asdedi untuk penutup Pak Dedi kepada para pelaku UKM. Baik, memang kita selaku praktisi bisnis ataupun UMKM, setidaknya kita mempunyai kejelian ya terkait peluang-peluang yang bisa kita manfaatkan, yang mana peluang itu bisa kita gunakan untuk mengeksplor bisnis dari kita sendiri gitu kan. Nah, cuma terkadang memang dibutuhkan kemauan untuk mencari informasi yang kita butuhkan. Kadang-kadang kita tidak bisa memanfaatkan tools yang ada hanya karena ketidaktahuan kita, ini kan sayang. Padahal banyak teman-teman dengan era digital marketing ini, market yang bisa kita tangkap itu unlimited, luar biasa. Seluruh dunia bisa kita jangkau. Selagi kita punya tools yang bisa kita gunakan untuk melejitkan bisnis yang kita geluti pada saat ini. Mungkin itu Bu Ulat. Ya, terima kasih untuk pemirsa Gelora TV yang setia menemani menyaksikan acara Seduh Seminar Edukasi Harian, dan kepada teman-teman studio juga saya ucapkan terima kasih, kepada narasumber saya ucapkan terima kasih, dan kepada konsulen juga saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk menyambut hari ulang tahun Gelora yang kedua, Partai Gelora Indonesia mengadakan berbagai macam lomba. Silahkan ikutin media sosial yang ada pada Gelora, contohnya seperti media sosial TikTok, Facebook, dan yang lain-lainnya. Oke, terima kasih semuanya. Saya ucapkan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.